Selamat pagi sedulurkom, bersama saya Isti di DTV. Saat ini saya berada di posko terpadu penanganan bencana banjir di Kabupaten Demak. Seperti kita ketahui bersama, lebih dari sepekan ini Demak dilanda banjir dan itu mengakibatkan lumpuhnya jalur Pantura Demak Kudus dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya bersama saya Sekda Demak Ahmad Sugiharto. Pak, bisa disampaikan total wilayah terdampak banjir dan kondisi saat ini yang ada di wilayah Kabupaten Demak, Pak? Untuk total wilayah banjir untuk di Kabupaten Demak ini ada sekitar 8 kecamatan. 8 kecamatan itu untuk awalnya banjir itu ada di Kecamatan Karangawen dan juga ada di Kebonagung saat itu. Khususnya ini di Pilangwetan dan juga di Desa Singopadu di daerah Karangawen. Nah, untuk kondisi saat ini melebar sampai ke Kecamatan Karanganyar. Sekitar ada 12 desa yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Kaliwulan. Ini ada di 2 titik ya, Pak. Ada di 2 titik di Dukuh Norowito. Sekitaran di 2 titik itu, yang titik pertama itu ada sekitar lebih dari 30 meter dan yang titik satunya ini ada sekitar lebarnya itu 20 meteran. Ini yang terjadi. Upaya apa yang sudah dilakukan Pemkab, Pak, untuk memperbaiki tanggul yang jebol tersebut, Pak? Upaya yang dilakukan Pemkab itu adalah wilayah dari Balai Besar, dan alhamdulillah Balai Besar juga sudah eksis di situ, kita usul batas situ. Dan untuk kondisi sekarang, alhamdulillah untuk yang tanggul yang kecil itu sudah tertutup, jadi sudah bisa dibendung walaupun ini belum sempurna, minimal bisa mengurangi air yang dari Sungai Wulan yang mengarah ke perkampungan penduduk. Nah, ini untuk yang jebolan yang lebar, ini sekitar sudah 70%. Nah, kita mengharapkan semoga dari BPWS juga bergeraknya lebih cepat lagi. Semoga dalam 2-3 hari ini bisa tertutup semuanya untuk 2 tanggul yang ada di Sungai Wulan. Dan inilah yang membuat dampak banjir di Karanganyar itu sangat besar sekali. Kalau yang pertama mungkin di daerah Merak di Kecamatan Dempet itu kan tanggul tersier yang jebol. Nah, ini kalau di Kecamatan Karanganyar itu tanggul Sungai Wulan. Ini yang relatif untuk debit airnya juga besar dan volume airnya juga besar. Ini. Pak, untuk kebutuhan logistik bagi para pengungsi apa saja? Ini untuk kebutuhan logistik dari para pengungsi. Ini kan ada beberapa pengungsi ya yang diletakkan di pos-pos pengungsi, baik di Kecamatan Gajah maupun di Karanganyar. Nah, ini ada 3 posko untuk logistik. Yang pertama itu di PMI, kemudian juga ada di BPBD, dan juga ada di Dinsos. Dinsos itu bantuan-bantuan dari Kemensos, kemudian BPBD ada bantuan dari BNPB, dan yang PMI ini kita khususkan bantuan dari para donasi, baik dari CSR, masyarakat, dan lain-lainnya, kita arahkan jadi satu untuk di PMI. Sehingga dengan adanya 3 lokasi itu, ini kita bisa memudahkan administrasi kita dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mbak. Pak, untuk saat ini kondisi mutakhir di lapangan seperti apa? Kondisi mutakhir di lapangan untuk saat ini, air yang menggenang di Jalan Pantura, alhamdulillah ini sudah mulai surut. Bahkan ini sudah bisa dilewati lah. Cuman kendalanya ini kita masih mencari solusi. Ini ada beberapa truk ya, puluhan truk bahkan ada yang tronton dan lain-lainnya, ini masih mogok di situ. Nah, kita upayakan nanti dengan Polres maupun dengan yang lain agar supaya truk itu bisa dievakuasi atau diderek, sehingga ini nanti lalu lintas bisa menjadi lancar lagi. Ini udah surut, cuman ini yang ada di perkampungan ini yang surutnya lama. Untuk kelistrikannya sendiri, Pak, apakah udah mulai nyala, Pak? Nah, ini kita belum tahu, tapi beberapa hari kemarin karena untuk keamanan listrik di area-area yang notabene itu airnya tinggi, ini memang sengaja dimatikan oleh PLN, Mbak. Pak, untuk yang terakhir, harapan Bapak untuk Kabupaten Demak sendiri? Harapan untuk Kabupaten Demak ini biar tidak terulang ya. Ini kan sesuatu hal yang klasik, artinya itu sudah sering terjadi. Kami mengharapkanlah kepada pemerintah pusat untuk perkuatan tanggul yang ada. Ini ada khususnya ini ada di 2 sungai, 3 ya kalau nggak salah. Jadi Sungai Wulan, Sungai Lusi, Sungai Tuntang, dan Sungai Cabean 4. Mohon untuk perkuatan tanggul ini agar diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya
kami mengajak kesadaran dari warga ya. Warga itu ada tanggul, biar kuat tolong jangan ditanami. Apalagi ini banyak yang ditanami pisang ataupun apa, ini membuat gemburnya struktur tanah yang ada. Sehingga apabila ada air yang menggerus, tanah itu akan mudah untuk hancur dan akhirnya jebol lah tanggul itu. Justru tanaman nggak bikin ya Pak ya, memperkuat ya Pak? Nah, jenis-jenis tanamannya, kalau itu rumput nggak masalah, karena rumput kan untuk perkuatan tanggul. Nah ini yang repot kan dari masyarakat ada beberapa kan justru tanggul itu kan untuk tanaman-tanaman yang lain. Nah inilah yang mengakibatkan itu. Dan lebih lagi kami mohon kepada pusat juga, ini ada beberapa sipon yang ada di wilayah Karanganyar yang melintang jalur Pantura. Ada sipon mati dan sipon gajah. Kami telah usul ke pusat, semoga ini bisa direalisasikan sehingga apabila ada puncak banjir-banjir itu, air aliran dari selatan ke utara itu bisa lancar. Sehingga ini bisa mengurangi dampak akibat banjir agar supaya genangan air yang ada di lokasi-lokasi itu bisa cepat mengalir untuk ke utara. Sehingga tidak menjadikan masyarakat lama tinggal di pengungsian. Dan alhamdulillah ini mungkin sudah ada beberapa dukuh yang surut. Ini ada beberapa masyarakat yang di pos-pos pengungsian ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan yang terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih pada semuanya, pada relawan, pada BPBD di area-area sekitar Demak, PMI, mungkin seprovinsi, kemudian dari BNPB, Kemensos dan lain-lainnya yang sudah membantu untuk apa saja bencana yang ada di Kabupaten Demak. Itu Mbak. Baik, Bapak mohon izin untuk pertanyaan tambahan gitu. Apakah ada dukungan psikologis atau trauma healing bagi pengungsi yang mengalami trauma akibat banjir, Bapak? Ini kita sudah ada koordinator khusus ya yang dikomandani oleh Rumah Sakit Suka. Kita sudah meluncur ke beberapa hari kemarin, kita sudah ke pos-pos pengungsi untuk mendampingi anak-anak, untuk menghibur agar supaya anak itu tidak stres. Dan juga sudah kita perintahkan langsung oleh Ibu Bupati, Digbud Demak sudah turun ke lapangan, ke pengungsian karena anak ini jangan sampai terlalu lama dalam hal tidak ada pendidikan ya itu ya. Betul ya Pak. Baik. Kemudian untuk pengelolaan limbahnya Bapak dan sanitasi di posko bencana banjir untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di posko itu bagaimana Bapak? Ya, untuk di posko sudah ada bidang tersendiri juga. Ini LH. Ya. LH ini dengan saber sampahnya ini terus keliling. Kemudian alhamdulillah kita ada posko terpadu ini untuk komunikasi bisa lebih baik lagi. Jadi semua terpusat, info-info yang ada, saya harapkan untuk media maupun untuk masyarakat nanti bisa terpusat di posko terpadu. Sehingga koordinasi kita bisa menjadi lebih baik dan lebih cepat. Baik, kemudian bagaimana untuk posko bencana banjir di Demak ini untuk mengantisipasi potensi banjir susulan Bapak atau cuaca ekstrim lainnya dalam waktu dekat ini, mengingatkan kemarin juga habis hujan deras juga ya Pak ya? Kita sudah kerjasama dan dibantu dan didampingi oleh BNPB. Bisa mungkin kemarin sudah ada dari BNPB ada pengalian atau untuk cuaca. Bisa mungkin untuk di Demak ini karena ini kan masih dalam perbaikan tanggul, kita ada pengalian cuaca hujan agar supaya di Demak atau di hulu ini tidak terjadi hujan, sehingga tanggul ini bisa selesai dulu, kemudian saluran-saluran itu bisa baik dulu. Nah inilah yang kita harapkan tidak terjadi banjir lagi. Oke baik. Terakhir Bapak, apakah ada program rehabilitasi atau bantuan pasca bencana yang direncanakan untuk warga terdampak setelah mereka kembali ke rumah masing-masing? Ya. Ini mungkin yang bisa dilihat di belakang ini baru rapat perencanaan ya. Perencanaan ini termasuk nanti dari Dinperkim, kemudian dari PU. Kita sudah mulai keliling untuk kerusakan infrastruktur yang ada, termasuk juga infrastruktur dari masyarakat, entah itu rumah, entah itu mungkin sanitasinya dan lain-lain. Kita data semua. Setelah terdata, termapping, nanti kita usulkan mungkin ke pusat ataupun dengan APBD kita sendiri. Bisa mungkin terutama untuk yang rumah-rumah warga yang mungkin sampai roboh atau apa, insya Allah akan kita bantu. Dan Ibu Bupati juga sudah menyatakan Pemda tidak akan meninggalkan
para pengungsi yang notabene juga masyarakat Kabupaten Demak. Itu, Mbak. Baik ya. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Sama-sama.